Siapa yang membuat aba-abanya? Pak Ain. Iya, aba-abanya siapa? Biar mulai ada hitungannya. Aku ya. Dua dulu sebelum aba-aba. Oke. Baru pembukaan Pak Bagus juga lah. Shalom kawan-kawan gitu. Bro Oke, Edo sudah boleh. di dalam. Karena Bro Edo kan ada teori. Oke. Bro Edo sudah. Oke. Dua dulu lah. Pimpin siapa yang pimpin? Pak Oli lah. Pimpin dua Pak Oli. Sebelum kita live. Pak Oli. Lay aja lah, aku lagi makan lah, sambil makan, Iya. lay aja lah. Ya udah, pas makan itu biar sekaligus doa makan. Deh. Lay lah, sudahlah. Udah gua yang doa sini, gua yang doa. Ayo, ya udah. Ayo. Udah mulai ya? Aku udah live ini. Udah live? Udah, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di kesempatan malam ini, kami akan berbicara kebenaran. Pimpin kami agar kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kuasa daripada perkataan yang kami sampaikan betul-betul menjamah setiap hati para pendengar, memberi mereka knowledge dan perubahan dalam pola pikir mereka. Juga urapi para narasumber kami, sehingga mereka betul-betul berbicara yang berasal daripada Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada para pendengar. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Saya. Oke, shalom. Shalom, selamat malam. Saudara-saudaraku, baik yang ada di room maupun yang menonton setiap channel, ya mungkin lebih antara 10 sampai 15 channel yang malam hari ini live bersamaan. Nah, saudara, tentu ketika Anda melihat judul ya setiap channel YouTube Kristuber yang malam hari ini live, bertanya-tanya ada apa? Ya kan? Dengan domba kecil atau channel domba kecil. Nah, saudara, kalau Anda melihat ya kemarin atau 2 hari yang lalu ya di beberapa channel polemikus Muslim ya tanda kutip dibuat seolah-olah sebuah framing bahwa ketika ada diskusi atau dialog atau debat ya di mana ya teman-teman ya, di MDM ya. Halo? Ya, betul Pak. Ya, di MDM ya. Nah, kebetulan di situ ada domba kecil ya melive-kan debat itu atau diskusi itu ya. Tiba-tiba ada suara azan. Lalu di channel polemikus Muslim dibuatlah ya, tanda kutip framing ya bahwa ketika di kematiannya ya, di sebelum kematian domba kecil itu ada suara azan ya. Nah itu ya saudara. Nah malam hari ini kami semua Kristuber ya menayangkan siaran live langsung di kurang lebih 15 channel Kristuber untuk kita bahas bersama-sama ya, karena kita sudah tahu ya kenapa atau mengapa ada suara azan di channelnya Domba Kecil ya. Nah untuk mempersingkat waktu kita akan bahas sama-sama ya, kita akan buka bersama-sama supaya nyata kebenaran itu gitu ya, sehingga framing-framing yang mereka buat itu ya tidak serta-merta itu ditelan mentah-mentah oleh penonton. Oke, untuk mempersingkat itu, saya silakan kepada teman-teman moderator, silakan dimulai. Halo, silakan. Edo. Ya, silakan. Siapa nih? Edo. Ya, Mas Edo. Silakan Mas Edo.
belum connect ya suaranya? Mas Edo ya? Mana Edo ya? Do. Tes 1 2 Cek, 3. cek, cek, cek. Iya, iya. Suara Udah, saya jelas. oke, silakan. Halo, suara saya jelas. Jelas. Jelas, bro, jelas. Baik. Sebentar ya. Benar teman-teman. Ini live streamnya di CA agak trouble. Oke. Baik. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi cek ya, sound suara saya bagus. Bagus, bro, bagus. Oke, terima kasih ya. Kita sebagai keluarga besar Apologetika Kristen Indonesia dari semua denominasi berkumpul ya malam hari ini dipersatukan karena adanya satu kondisi ya yang memang memaksa kita untuk kita bangkit ya di dunia apologetika yang sudah pada taraf mengkhawatirkan ya keimanan Kristen sedang diganggu sedemikian rupa dengan berbagai aksi-aksi yang diskriminatif, kemudian yang memojokkan, menghujat. Sepertinya sudah tidak ada batasan-batasan. Jadi saatnya kita menggunakan hak jawab kita untuk berbagai tindakan yang tidak adil bagi kita ya, karena negara kita adalah negara hukum. Ya, tes. Suara saya masuk ya? Masuk. Aduh, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Mungkin Pak Bagus di open dulu sebentar Pak. Saya perbaiki live stream di CIA. Pak Bagus. Mungkin layar pen aja Pak Bagus lagi baru sampai kan tuh. Oke, teman-teman, ada sedikit gangguan untuk Bro Edo yang akan mempresentasikan bagaimana data-data yang sudah kita bisa pastikan atau yang mau kita presentasikan. Jadi berbicara tentang channel Domba Kecil, saya mungkin awali dari saya dulu sampai Bro Edo. Aku mau share screen, nggak bisa. Ini ya. Jadi saya share screen ini aja dulu. Sebenarnya ini menurut yang saya lihat ya. Sampai menunggu Bro Edo memperbaiki. Sebentar. Jadi ini layar live yang saya ambil dari Airben Channel. Dan suara azan yang ada di Domba Kecil bertepatan dengan materi yang saya sampaikan. Yaitu tentang Tuhan, kata Tuhan dan kata Allah di dalam konteks Alkitab. Dan materi ini bertepatan di layar laptop saya ini jam 3.17. Jadi di kisaran jam 3.17 atau lebih, bila kurang, ini pasti lebih dari jam 3.17 ke atas. Bahwa suara azan itu kedengaran di channel Domba Kecil. Karena materi yang saya sampaikan di layar ini adalah materi yang sama dengan di Airben. Silakan Anda cek apa yang ada di layarnya Airben Channel, yaitu tepatnya di menit ke-52 detik 45. Ya, karena video di channel saya ada sekitar 4 jam, dan materi ini yang saya layar ini, silakan Anda cek di dalam video 52 menit 45 detik. Di situ ditunjukkan ini jam 3.17 PM sore. Nah, jadi di kisaran ini saya tambah ini supaya kawan-kawan muslim. Jadi ini suara azan itu azan azhar. Ya, jadi bukan maghrib. Ini yang harus dipahami ini ya. Kita lihat berikutnya. Ya, kita coba lihat ini. Jadi datanya ada. Baru kita melihat
ada satu aplikasi Quran yang di dalam aplikasi itu ada beberapa jenis sholat. Seperti subuh, ya, syuruk, apa ini nggak tahu aku, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jam-jamnya ada di sini, ya, ini ada jam-jamnya semua. Ada semua di sini jam-jamnya, supaya kita perhatikan ya kawan-kawan. Jadi dari manakah suara azan yang ada di channelnya Domba? Kita melihat di sini bahwa, perhatikan ya, di jam ini, dengan di jam di sini, itu sangat berdekatan. Ya, ini aplikasi yang bisa di-download di layar di komputer. Dan ketika aplikasi ini, jadwal sholat yang ada di aplikasi ini, yang berkaitan dengan Quran, di-download di dalam satu komputer atau di dalam satu handphone, maka ini otomatis akan bunyi azan ini pada setiap jam-jam yang ada di sini. Di situ. Baru, mengapa bisa demikian juga dari hasil saya begini ya. Karena gini, saya belajar OBS itu dari Domba kecil. Dan waktu itu memakai Zoom saya sendiri ya. Waktu itu saya suruh dia, kau share dulu layar daripada pengaturan Zoom-mu, biar aku ikutin. Jadi, kemarin saya sudah coba bahwa ketika di Airband, kita putar azan, dan saya live streaming menggunakan OBS, dan saya buka Google, dan di situ ada Quran, dan juga kita buka untuk Zoom. Ketika saya live, maka suara yang ditangkap di dalam OBS ini, itu berasal dari apa yang sedang beraktivitas di layar telepon handphone di layar komputer. Jadi waktu ini tepat, sangat cocok dengan apa yang ada di sini, di aplikasi daripada Quran ini. Itu barangkali menjadi sebuah pertimbangan yang menyadarkan para polemikus yang berbicara tidak menganalisa sesuatu, tidak mempertimbangkan secara matang. Ini penggalian yang bisa saya temukan. Ini ada datanya di sini ya. Ini jamnya. Silakan nanti dilihat di menit 52.45. Ada ini jamnya. Ini di layar dari tampilan live dari Airband Channel. Saya pikir ini sudah bisa menjadi salah satu bukti bahwa apa yang ada di dalam layar itu bukan peristiwa mistis. Dan lagian juga menurut saya, ya gimana lah, nantilah kita bahas ya. Itu aja dulu kawan-kawan, terima kasih. Tes. Oke, silakan Bro Edo lanjut. Saya bisa di-allow share screen? Oke, sudah ya. Ya, jadi menyambung yang tadi Pak Erben sampaikan ya, ini keprihatinan kita ya terhadap para, sesuai dengan judul di CIA ini ya, kalian itu buta teknologi, buta teologi, sehingga jadi lebay ya, lebay berjamaah. Jadi ini sebagai persembahan kami ya, para apologet Kristen yang bersatu untuk mengenang domba kecil. Kami yakini almarhum sebagai martir Kristus ya, karena dalam kondisi yang sakit fisik, tetapi masih tetap berapologet ya. Jadi ini sebagai momentum era kebangkitan apologetika Kristen Indonesia. Ada amin saudara-saudara? Amin. Amin. Ya, amin ya. Amin kan ini ya. Saya mau menjadi penyemangat para apologet, baik yang terutama yang masih muda-muda, kalian jangan menyerah, sudah berada pada jalurnya, keselamatan hanya ada pada Kristus. Domba kecil menjadi martir dan pengorbanannya tidak akan sia-sia. Kami pastikan itu ya bagi para kalian, para penista agama ya. Oke. Jadi tadi ya, ini analisa kami. Jadi berawal dari tindakan satu arah dari para yang kami sebut sebagai kadrun, kaum kadrun itu yang tidak bertanggung jawab. Silahkanlah yang merasa kadrun ya, kalian introspeksi diri. Yang pada hari yang sama sepeninggalnya almarhum ya, domba kecil teman kami, itu mereka dengan kejinya membuat satu konten yang framing dan tendensi merendahkan dan melanggar hak asasi manusia.
tanpa ada konfirmasi, langsung saja main hajar framingnya. Ini contohnya nih ya, konten dari channel YouTube Ustadz Akal Sehat, yang kami ragukan punya akal sehat. Jika teman-teman masuk ke YouTube dan di panel search-nya itu, pencariannya ketik saja Ustadz Akal Sehat Channel, kemudian scroll ke bawah muncul 3 channel yang sangat tendensius, entah apa tujuannya, dan dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya agama begitu ya, keimanan, membuat 3 channel, membuat 3 konten. Ya, yang pertama yang tengah ini teman-teman ya, judulnya hanya 2 channel yang dengar azan, terus ada part 2, part 3 judulnya sama. Intinya ingin memframing bahwa suara azan yang muncul ketika kami berdebat di Zoom, berdialog nggak berdebat, yang hanya terdengar di channel YouTube Domba Kecil itu dianggap sebagai suara misterius. Nah, kemudian ini ya, channel punya Umi Dini ya, si perempuan itu yang mengaku muslimah tapi kita ragukan kemuslimahannya, dengan channel Mitsain Official juga melakukan hal yang sama, 7 jam dia live stream dengan thumbnail seperti ini ya. Dan dipikirnya kami yang membuat tudingan ke mereka, kalau mereka itu yang istilahnya merekayasa, padahal tidak. Entah apa nih Umi Dini dari mana nih, nggak jelas, lebay memang. Dari Hidayah Mu'alaf Channel lah ini nih, Mu'alaf Channel ini parah sekali ini. Ya, kalau teman-teman cari di YouTube dengan keyword Hidayah Mu'alaf Channel muncul juga tuh. Dan tidak tanggung-tanggung loh, 143.000 yang melihat. Ini dia memfitnah, melakukan fitnah keji dan dilihat ratusan ribu orang. Dia sudah melanggar hak asasi manusia, almarhum, kemudian mengangkat cerita seperti ini tentunya luar biasa keji ya. Ini dari HMC, Hidayah Mu'alaf Channel. Yang dengan namanya, ID-nya di streamnya itu Dr. Akal, tapi tidak ada akalnya. Didengkul akalnya. Nah, kemudian, dan masih banyak channel yang lain ya. Kalau teman-teman cari di YouTube dengan keyword domba kecil meninggal dunia, itu sudah terindeks otomatis di YouTube. Ketika saya search domba kecil, ada kata-kata meninggal dunia di belakangnya, berarti banyak sekali yang mencari kata-kata itu. Saya hanya mengikuti arahan dari Google, dari YouTube, sorry. Muncul ini, channel Yonatan Nandar juga. Meninggal dunia usai hujat Nabi Muhammad. Tidak ada yang mau hujat kok. Suara azan iringi kematian. Terus dari debat panas. Channel debat panas. Viral domba kecil bangkit dari kubur dan hapus videonya. Ini kan pelecehan. Kurang ajar ya. Tidak ada rasa empati. Kemudian dari Farhan Farlok. Makin bodoh aja dia nih Farhan nih. Ya, suara azan sangat merdu terdengar di channel domba kecil saat menjelang kematian. Allahu Akbar. Aduh. Dan ada beberapa channel lain teman-teman ya. G-Media Channel dan sebagainya. Atas dasar inilah kami para apologet Kristen sesuai dengan peraturan perundang-undangan menggunakan hak jawab kami merespon tindakan keji dari para polemikus dan hujater dan apapun namanya itu. Yang sangat merugikan dan sangat mencederai nilai-nilai kebinakaan karena mereka sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia kepada almarhum terkaitnya yang almarhum dan keluarganya dan mencederai nilai-nilai keberagaman ya dalam hidup beragama. Nah, jadi gini, untuk merespon ini kami mencoba memberikan satu analisa yang bisa dijadikan sebagai dasar bahwa yang dituduhkan mereka itu terutama terkait suara mistis azan. Nah, ini dari Domba Kecil Channel, video terakhir dengan judul Kandang Zoom Islam Kejang-kejang gitu ya, dalam tanda kutip. Kami menampilkan ini artinya ada penjelasannya. Dengan URL ini, memang video ini sudah kami private. Jadi kami ke rumah beliau, almarhum, minta izin keluarganya, kami amankan laptop dan channel YouTube-nya. Nah, terus kalau kami melakukan analisa ya. Nah, kami private kan, tapi videonya aman. Bukan karena kami ketahuan, justru kami bersyukur dan akan kami publish. Supaya para netizen, khalayak umum bisa menganalisa sendiri apakah suara azan itu misterius atau memang nyata begitu ya. Oke, moderator, saya cek suara saya masih jelas? Moderator? Bagus bro, bagus. Oke, saya lanjutkan ya.
Jadi ini video almarhum yang terakhir. Kami sudah ketemu keluarganya. Kami juga sudah maaf ya, serahkan uang kedukaan, donasi dari para teman-teman apologet. Kami tidak minta-minta kemana-mana. Dan sekaligus nanti saya tegaskan di sini tidak ada ya penggalangan dana atas nama apologet Kristen, karena keluarga sudah inline dengan kami dan kami pastikan itu ilegal kalau ada yang mengumpulkan seperti itu tanpa melalui kami. Nah, berikutnya ya, masuk ke hal teknis. Jadi ini adalah analisa kami ya. Di sini kita lihat teman-teman, di sebelah kiri ini ada timeline live stream LS ya, live stream. Kemudian ada sebelah kanan ada live stream activities ya. Nah, sebelah kiri timeline ada YouTube untuk jumlah menitnya. Jadi total beliau live stream almarhum itu 473 menit. Nah, ini analisa sementara kami ya. Karena kami belum sempat buka secara detail, cocokkan dengan berbagai parameter teknis yang ada di laptop, channel YouTube dan sebagainya. Tapi sebagian data sudah kami peroleh. Beliau total 473 menit live stream dari menit 00 sampai 7 jam 53 menit 39 detik. Nah, suara azan itu terdengar di jam keempat menit 46. Nah, itu sekitar itu azan asar ya. Itu wilayah Jawa Timur ya, kami sebutkan saja. Itu sekitar jam, ini salah, ini seharusnya bukan 14.48 tapi sekitar jam 15.11 ya. Nah, 15.11 dan ketika kami tarik mundur, beliau itu berarti 286 menit ke arah pagi, itu beliau start live jam 10.35. Dan ini persis dengan data di saya, Justin Peter, Justin Edo, ketika saya juga masuk ke Zoom-nya MDM itu lebih awal, sekitar jam 10. Saya live duluan di channel Center of Indonesia Center of Indonesia Apologetics, itu jam 10-an. Setelah saya naik setengah jam, domba kecil izin, bro saya mau masuk ke Zoom, silakan masuk bro. Itu di live set ada. Akhirnya beliau masuk dengan langsung menggunakan 2 akun, satu dari laptop dan satu dari handphone. Dan seperti biasa, kalau Urban Channel dengan domba kecil live, saya juga monitor live-nya mereka di YouTube. Dan saya tahu persis, oh ini ada dua akun, berarti domba live. Dan betul, saya tag live. Nah, jadi sekitar jam 10, setengah 11 pagi, waktu Indonesia Barat. Nah, jika ditarik ke arah kapan dia stop live-nya, itu memang setelah menjalani 7 jam 53 menit, itu jatuhnya di jam 18 WIB. Ya memang ada azan juga gitu ya. Ada azan yang kedua, azan maghrib gitu. Dari aplikasi itu ya, nanti kita jelaskan. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Setelah itu kita hubungkan bagaimana aktivitas yang dilakukan beliau selama live stream ya. Karena setiap hari beliau live stream itu bukan untuk tujuan cari uang ya, saya tahu itu. Tapi memang untuk berapologet panggilan ya, murni. Dan saya cukup ternyuh ya. Slide yang saya akan sampaikan berikutnya ini sebenarnya cukup menggetarkan hati kami ya. Kami sangat sedih. Tapi izinkanlah kami menjelaskan aktivitas ini. Jadi setelah kita tadi summary-kan ya, dari jam setengah 11 pagi beliau itu live stream. Nah, sebentar ya. Sebentar. Kenapa bro? Halo? Oke, mungkin ada sedikit gangguan sinyal ini ya. Oke, Ya, jadi halo. Ya, halo. Oke. Silakan lanjut, bro. Nah, oke, jadi ini aktivitas beliau ya. Start live dari setengah 11. Nah, ya kami sudah cek keluarganya ya, meskipun pada saat berduka itu keluarganya masih berbesar hati memberikan informasi kepada kami meskipun sedikit gitu ya, kami hormati, itu hargai. Ternyata pada saat live stream itu dari pagi beliau sudah mengeluh sakit dada. Beliau memperbaiki mesin cuci rumah yang rusak, teman-teman. Aduh, saya sebenarnya hati saya bergetar sekali ya mengatakan ini ya.
Tapi beliau masih buka live streaming. Karena ketika saya live stream, dia ingin live stream juga. Karena sudah menjadi satu SOP kami juga. Kami saling mendukung ya live stream. Nah, naik dia kan sekitar jam 10.35. Saya sudah dari jam 10. Nah, tetapi dari sekitar ya sebelum jam 12 dia belum open mic dia. Dia mungkin masih memperbaiki mesin cuci dan masih membiarkan saya yang berdialog berdebat di situ. Dia memantau saja. Nah, memang menjelang jam 12 ya, saya itu istirahat sebentar karena saya lihat ada beberapa apologet Kristen yang masuk ke situ. Termasuk domba kecil ya, ada Arjuna Ajak dan kawan-kawan. Itu Herbie juga Bro Maliki Al-Malak juga masuk, Bro Ready. Nah, beliau tentu masih running live stream ya. Ternyata setelah kami cocokkan dengan informasi keluarga masih sakit dada. Masih mengeluh ya. Karena beliau punya background, oh ya teman-teman, beliau punya background, almarhum punya background, sakit jantung ya teman-teman. Sudah sejak 2 tahun lalu kami mengenal beliau tuh, beliau sudah mengatakan hal itu. Nah karena memang, maaf ya, karena memang ya sudah seperti itu kondisinya, beliau juga mungkin belum menjalani pengobatan total. Jadi pada hari tersebut beliau masih sakit dada. Dan masih memperbaiki mesin cuci rumah yang rusak itu. Sekali dia mulai berdebat di teman-teman, melakukan misi apologetikanya. Dan masih live stream ya. Nah ini ya, ketika sekitar jam azan itu terjadi ya, terjadi di laptopnya, dia kan dari handphone. Nah ketika azan itu muncul di laptopnya, yang untuk live stream itu, domba kecil masih berdebat menggunakan handphone. Mungkin di dekat mesin cuci ya, informasi dari keluarga seperti itu. Jadi dia tuh sambil memperbaiki mesin cuci sambil berdebat. Laptop ada di ruang kerjanya. Jadi dia tidak mendengarkan suara azan itu. Suara azannya hanya terbatas di laptop. Hai Ustadz akal sehat, yang akal sehatnya tidak ada. Yang kau katakan misterius itu, katanya malaikat itu hanya di dalam laptop, tidak kedengaran domba kecil. Jadi domba kecil dengan asiknya itu masih menggunakan handphone untuk bicara, masih berdebat, membantu Erben buka ayat. Tidak ada kedengaran azan tidak terganggu ya, karena ada di laptop yang satu, bahkan itu dimatikan outputnya menggunakan kabel headset. Oke, itu sekitar sampai jam 3:30 beliau berhenti ya. Mungkin beliau sudah tidak tahan ya. Kami perhatikan beliau tidak lagi angka open mic, dan ternyata antara jam 3:30 beliau sudah mulai kesakitan, jam 5:30 sore sudah sampai rumah sakit ya. Jadi jam 5-an sudah dibawa karena jaraknya cuma sebentar dari rumah, 10 menit. Jadi sekitar jam 17, jam 5 dibawa, jam 17.20 sampai rumah sakit, kemudian masuk ke IGD jam 17.30. Karena sudah cukup parah dan terlambat penanganannya dengan berat, kami menyampaikan akhirnya beliau meninggal dunia pukul 18.35. Nah, ini ya teman-teman, aktivitas ini menjadi bukti bahwa almarhum tetap melakukan tugas keapologetannya meskipun dalam kondisi yang sakit. Bahkan beliau sempat memberikan pesan-pesan terakhir pada kami, tapi itu nanti kami sampaikan. Artinya beliau juga tahu bahwa kondisinya tidak baik, tapi almarhum masih tetap menjalankan tugas apologetikanya. Nah, berikutnya ya, saya tidak berlama-lama, karena teman-teman nanti banyak juga ingin menyampaikan pendapat. Nah, ini sedikit analisa forensik dasar ya. Kami mencari akar masalahnya, penyebabnya. Ini teman-teman ya, semoga menjadi pencerahan bagi para kaum umi teknologi. Jangan karena umi teknologi, kalian tambah umi teologi. Akhirnya kalian itu umi berjamaah, nyungsep semuanya masuk jurang. Ya kalau kalian nyungsep jurang sendirian, kalian sudah melakukan pemfitnahan dan sebagainya, menimbulkan efek kerusakan. Ini kami harus memperbaiki nih ulah kalian. Ya, ini perhatikan ya. Jadi dari YouTube, teman-teman mendengar 3 output. Pertama, suara dari Zoom. Yang kedua, video dari Zoom-nya domba kecil. Yang ketiga, ada suara azan. Memang tidak sepanjang live. Nah, dari YouTube ini kan mendapatkan input dari OBS aplikasi streaming.
Ya, nah ini audio output dari OBS pasti mengirimkan audio dari Zoom, video dari Zoom, dan pasti ada audio dari azan. Memang baru muncul di jam tertentu. Nah, lalu OBS ini mendapatkan dari mana masukan atau input? Dari output yang ada di laptop. Tentu saja di dalam laptop itu ada aplikasi Zoom, ada video audionya, dan ada aplikasi azan. Ketika kami mengatakan aplikasi ini adalah pop-up iklan seperti itu yang ada di laptopnya Domba Kecil, almarhum, ketika dia itu mengunjungi beberapa situs literatur Islam, sehingga muncul pop-up suara azan itu. Dan seringkali itu teman-teman juga mengalami, itu tuh sudah biasa. Bahkan ketika teman-teman di handphone menggunakan aplikasi Quran juga muncul reminder notifikasi untuk azan sholat. Di laptop Domba Kecil juga ada ketika dia itu searching literatur Islam. Nah, itu bukan dari suara toa masjid. Di samping kanannya yang memang selama ini ketika itu sangat mengganggu beliau ya. Mengganggu beliau ya, saya tidak katakan suara itu menjadi sumber gangguan, tapi mengganggu beliau. Ya, karena keras sekali. Ya, oke. Jadi ringkasannya memang ada double audio output dari laptop ya sebagai sumber untuk aplikasi OBS itu live streaming. Apakah audio itu ya aplikasi Zoom, audio dari Zoom dan audio dari aplikasi azan yang ada di laptop. Yang Zoom ini tentunya suara yang utama, yang penting ya. Kalau yang azan ini suara yang tidak utama, yang tidak diduga dan tidak penting dalam konteks live streaming ya, tidak penting ya dalam konteks live streaming. Saya ulangi lagi, tidak penting ya untuk live streaming saat itu. Konteksnya jelas ya. Nah, output audio kedua dari aplikasi azan itulah yang bocor dan masuk ke OBS sehingga menyebabkan overlapping, tumpang tindih yang mengganggu audio utama dari aplikasi Zoom. Karena saat itu Domba tidak pada kepentingan meng-share aplikasi azan, tidak, itu bocor. Ya, karena adanya itu yang tidak sengaja itu ya, website-website itu yang muncul iklan-iklan Islam itu, Muslim ya. Nah, bagaimana kami membuktikan bahwa memang terjadi overlap? Banyak teman-teman, ini contohnya ya dari, sebentar ya. Oke, sebentar ya, saya stop. Saya akan cek dari, nah ini ya. Dari dari YouTube-nya Triyun Slayer, teman-teman. Ini perhatikan ya, nanti di sini, ini kebetulan Triyun Slayer sedang berdebat di FIC sekitar tanggal 2 April, ketika sedang berdebat dengan Pak Oli di sini, karena memang susah dikendalikan, akhirnya di-mute lah mic-nya si Kores ini ya. Ini, jadi ini ada tandanya di sini nih. Nah ini Kores, ini Pak Oli, mereka berdua sedang berdebat masalah Mazmur 148. Nah nanti teman-teman perhatikan ketika mic-nya Kores Zoom-nya ditutup, Kores masih muncul suaranya di sini, ngomongin, mic gue ditutup tuh, mic gue ditutup, bahkan dia berkata kasar, ketawa-ketawa. Itu adalah suara dari mic-nya Kores yang bukan Zoom, tapi dari laptop. Dia menggunakan sound card terpisah. Sehingga ketika Zoom-nya di-mute, dia masih bisa ngoceh-ngoceh, bermonolog kepada ini ya, followernya, viewernya. Kita akan buktikan ya. Bentar ya. Share audio bro, kayaknya belum. Udah di share audio nggak? Ini kok semuanya kok ditembak kepada langit? Lah, satu dua lah dulu saya jelaskan dong. Kamu jangan motong dulu, biarkan gitu loh. Kamu kan di sini bertanya, bro. Jangan framing, bro. Gitu loh. Jangan kamu ngomong, jangan framing, tapi kamu. Nah, teman-teman dengar ya suaranya ini Kores tadi ya, Pak Erben dengar? Dengar. Jadi ketika di sini
Sebentar ya. Ketika di sini mute ya, dia masih bilang, lah di mute lagi, hahaha. Pak Oli masih ngomong, padahal mic-nya Zoom-nya si Kores di YouTube. Tapi kenapa yang di YouTube-nya Kores masih kedengaran? Itu karena dia menggunakan double input audio. Sama halnya dengan yang ada di kami presentasikan tadi ya. Kami presentasikan tadi, ini. Bedanya adalah kalau tadi dari mic laptopnya Kores, kalau ini dari aplikasi Azan. Jadi itu analisa singkat kami bisa memberikan data-data teknis yang lebih lengkap, tapi karena waktu kami batasi ya. Tapi intinya gini, untuk penutup presentasi ini dan kemudian masuk ke sesi berikutnya, kami mencoba untuk membuat satu respon apologetika Kristen ya, terhadap framing-framing tendensius yang perlu ditanggapi. Entah apa tendensinya, uang atau apa kita tidak tahu. Bahkan HMC terang-terangan mencoba menggalang dana untuk keluarga almarhum tanpa izin keluarga almarhum. Itu jelas masuk kantongnya HMC. Kami akan tuntut kepada pihak yang berwajib kalau HMC masih melanjutkan itu. Nah, tapi terkait ini ada beberapa hal, 4 hal yang kami catat dari framing-framing para kadrunes ini. Pertama yang kami catat ya, bahwa azan misterius penjemput ajal domba kecil. Azannya misterius bagaimana sih? Ya nanti teman-teman tanggapi, orang tadi sudah itu dari aplikasi yang kedua kok. Misterius bagaimana? Nah, yang kedua, ada framing penghujat Islam tewas saat live stream. Loh, bagaimana tewas saat live stream? Kalau sekarang setiap manusia di dunia yang mati, meninggal, di jam 1, apakah setelah azan semuanya karena azannya? Kan logikanya bagaimana? Ketiga, malaikat menjemput nyawa domba kecil. Apa sih? Di tempat kami tidak ada tuh malaikat seperti ini. Di tempat kami di Kristenan, yang berhak mencabut nyawa adalah sang pemberi nyawa itu, yaitu Tuhan kami. Dan yang terakhir, domba kecil tewas setelah menghujat. Lah, tiap hari dia tidak menghujat, tiap hari dia berapologet kok. Baik-baik saja. Ya, oke, dari saya itu saja supaya ini bisa memberikan batasan yang jelas respon kita terhadap latar belakang yang sudah kita sajikan tadi. Silakan waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tuhan berkati. Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Pak Bagus. Mana nih Pak Bagus ini? Ya, Pak Erben atau Pak Hin. Pak Hin, ada? Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan sedikit dari teknis secara IT. Pak Jo, masih ada Pak Jo? Pak Johannes? Oke, dari saya Pak Erben. Oh ya, silakan. Ya, singkat aja. Melihat pemaparan Bang Edo tadi yang sangat ya simpel ya, kalau kita lihat penjelasan yang sangat simpel dan juga sangat logis, ini membuat kita hanya jadi tergelitik begitu, bikin ketawa juga salah, nanti takut mereka tersinggung, tapi memang harus ketawa nih. Harus ketawa nih, jemaah saya ikutan ketawa. Kenapa? Di zaman teknologi yang begitu sudah maju sekarang ini, kok bisa-bisanya mereka bikin framing, bisa tertipu dengan teknologi yang sebenarnya ada penjelasan logisnya. Kok bisa-bisanya mereka ketipu? Atau begini, mereka benar-benar buta teknologi, atau mereka ini memanfaatkan ini untuk mencari cuan, memanfaatkan momen ini supaya mendapatkan akses. Karena kalau diperhatikan tadi videonya itu berseri-seri itu sampai 3 seri kan, karena mereka lihat wow video pertama viral, banyak penonton, dibikin lagi yang kedua, ketiga, dan mungkin panjang lagi kalau penontonnya masih panjang. Jadi kita lihat di sini mereka ini sebenarnya sedang mempertontonkan
kegeblekan sebenarnya ya kalau kita bisa katakan begitu. Karena dengan analisa tadi itu, waduh, anak-anak usia SD, SMP yang sekarang melek IT, bisa kok mereka menemukan penjelasan logis, penjelasan teknisnya dari mana sumber suara itu. Zaman sekarang ini kok masih bawa-bawa mistis gitu loh. Nah, itu saja dari saya, Pak Erwin. Saya kembalikan. Oke, Bro Edo tadi aku Munir waktu live ada salah satu di channelnya itu yang mengatakan memang itu memungkinkan kalau di dalam laptop itu ada jika di dalam laptop ada ibaratnya aplikasi tentang Quran. Ada ya Bro Edo ya? Ada, Bro? ada. Itu. Jadi nanti di teman-teman yang tadi Pak Erben sampaikan betul. Nanti teman-teman pun. Marta. Halo. Siapa yang ini? Pak Langit mic-nya gruk gitu. Silakan lanjut Bro. Nanti teman-teman yang tadi Pak Erben sampaikan betul masuk ke channelnya Ustadz Akal Sehat yang akalnya tidak ada. Benar ya. Ini ya channel Ustadz Akal Sehat yang akalnya tidak ada. Itu kalau tidak dipotong ya, mungkin bisa diputar Bro. Masih ingat menitnya? Aduh, pokoknya antara begini. Saya udah download, tenang saja. Sudah download. Oh ya, oke. Itu antara menit 11 sampai menit 20. Itu salah satu ya katanya pakar IT-nya lah ya di situ ya. Itu mengatakan itu aplikasi ini, aplikasi azan begitu. Ada tercetus ini di bagian yang video part 3. Nah, si Ustadz Akal Sehat ini, si Pak Munir atau Mas Joko, itu yang sedang kehilangan akalnya. Nah, tetap saja menggunakan framing bahwa itu misterius gundulmu apa kan gitu. Silakan lah Evan. Oke, Bro Herdi ada di sini kah? Bro Herdi ada? Nggak ada kayaknya. Lihat aja di partisipan. Bukan begitu, banyak sama semua logonya gimana sih Bro? Enggak ada. Namanya kan ada Bang. Enggak ada Bro Herdi, saya ada yang informasikan bahwa dia pergi di Zoom-nya Zuma. Oke. Oke, silahkan teman-teman siapa lagi mungkin mau menanggapi data-data apa yang sudah disampaikan tadi untuk menguatkan ya. Pak Jo tadi katanya mau ada menyampaikan ya. Siapa? Saya mencoba menyampaikan ya. Oke, silakan. Jadi ini kan sangat sederhana sekali gitu loh. Orang yang melek teknologi pasti ngerti gitu. Walaupun dia nggak ahli IT, seperti saya begini, saya tahu kok. Ketika Zoom di off, ya di mute, maka kalau OBS-nya masih audionya masih nyala, maka apa yang ada di dalam OBS itu akan keluar, tetapi yang di Zoom tidak keluar. Seperti itu. Kenapa? OBS ini kan memang sumber dari streamingnya. Ketika suara dari Zoom off mute, maka yang ada di OBS-nya ini yang kerja, yang live streaming itu yang ada di OBS. Seperti itu Pak. Itu gampang kok Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan data-data yang tadi supaya membuktikan bahwa mereka ini memang bukan hanya buta teologi, tapi mereka juga buta teknologi, tapi sok pintar di situ. Jadi supaya mereka juga mudah-mudahan mereka belajar teknologi dan belajar teologi. Kalau nggak bisa teknologi ya paling tidak jangan sok-sokan lah, artinya cari dulu data berapa. Jangan hanya gara-gara cuan ya, duit. Kayak gitu. Jadi jangan dijual Iya, jangan begitulah. Oke, silakan Bro Ade. Sepertinya ada mau kesampaikan Bro. Iya, nih aku sebenarnya sejujurnya secara teknis yang seperti disampaikan sama Edo tadi, memang aku kurang paham ya, karena aku juga belum bisa mengoperasikan OBS tuh. Tapi gini ya, aku pertama kali mendengar opini yang tentang suara azan tadi pagi persis jam 6. Loh, kok ini jadi bergeser ke tentang azan? Kupikir kan, diperdengarkan itu suara azan. Ini kan aku musisi ya.
kupingku itu sangat peka dengan hal seperti itu. Ini jelas, ini jelas ada di 2 line. Kalau misalnya di mixer tuh dia punya 2 line, track-nya tuh ada, nggak mungkin itu misterius. Pasti itu ngomongin tentang teknis, tapi walaupun teknisnya saya bilang tadi saya nggak ngerti. Jadi suara itu memang berada masih di dalam device itu sendiri, cuman berbeda line gitu loh. Nggak mungkin kalau kecuali gini, yang case gini, kecuali suaranya itu agak sayup-sayup terdengar. Nah itu lebih masuk akal kalau misterius. Ini keras sekali dan jernih. Jadi nggak mungkin kalau secara awam pun itu disebut misterius. Akal kamu gimana misterius? Azan itu terjadwal. Kalau terjadwal itu misalnya di jam yang bukan sholat, ada suara azan, itu baru misterius. Ini persis di jamnya azan kok. Kenapa dibilang misterius nih? Orang-orang muslim ini sekarang Ya aneh kulit. dicekik di Gua Hira juga misterius, Enggak, gimana sih? bukan kesalahan teologisnya dulu gitu loh. Gitu. Tapi ini yang sangat menyesakkan gitu ya. Ini ada orang meninggal dunia dan mereka bisa Allahu Akbar. Ini kalian pikir dengan cara kalian akan menarik simpati umat-umat muslim. Oh, jangan salah. Datang ke Zoom kami banyak orang Islam mau belajar kekristenan tanpa kami expose. Betul. Kami nggak pernah mengekspos hal seperti itu untuk memenangkan agama. Ngapain? Malah kami lindungi teman-teman dari muslim itu yang mau belajar. Betul. Kalau kamu cuma ada suara azan aja heboh. Heran. Memangnya kalau ada suara azan nggak ada yang meninggal gitu? Besok gue pas waktu meninggal ada azan. Kena lah gue. Oh, si pembujat itu. Bro Ade, menurut saya kalau data secara dunia, setiap detik ada loh orang meninggal. Iya. Konyol. Bukan lebih dari 1 kayaknya. Iya. Berarti itu semua karena dipanggil. Kalau ada yang meninggal pada saat azan, apakah sama juga tuh? Ya iya. Lagian juga dia domba meninggal bukan pada saat azan itu, karena dia meninggal kan jam 18.35. Sementara suara azan itu di kisaran jam 15.17 sampai 15.11. Iya. Nah, baru paginya pun kan si domba kan udah mengeluh sakit toh. Iya. Nah, itu. Apalagi dulu kan suatu zamannya Ustadz Moko Ginta meninggal. Ada nggak kita buat heboh? Nggak ada. Diem. Apa ya? Gue malu gitu kalau misalnya ada orang meninggal tapi kita masih ungkit-ungkit. Walaupun memang almarhum Moko Ginta itu memang menyakitkan. Memang dia bukannya karena dia meninggal lantas kesalahan-kesalahan dia, fitnah-fitnah dia tidak hilang, enggak. Tetap ada. Tapi kan kami memang nggak mengekspos itu, Pak. Bro muslim mikir pakai otak gitu loh. Kalian tuh mesti punya etika lah kalau dalam berdiskusi. Ngomongin tentang domba Zoom muslim kejang-kejang itu kan udah biasa. Memang kalau kan Bro Ade, waktu istrinya Juma meninggal, dari kita waktu itu sangat saya Herdi atau siapa ngomong turut berduka cita Gurunda kan gitu jadi bilang. Gue langsung ke pribadi WhatsApp ke Bang Zuma. Oh itu dia. Langsung nggak ada. Aduh, jadi masuk neraka ya. Hati-hati. Nggak ada kok gitu. Nggak ada kami kayak gitu-gitu. Nggak ada. Jadi kalau diskusi Pak. Kalau misalnya ngomongin iman. Jadi iman itu bagi kami kalian neraka. Tapi kan nggak mungkin saya ngomong itu pas itu momentumnya meninggal. Konyol gitu loh. Akhlak kalian tuh di mana sih? Sepertinya kayak gitu aja. Dan menurut saya juga domba juga waktu debat di situ menurut saya dia tidak menghujat. Nggak ada. Dia justru membacakan data. Bener. Dan data yang terakhir dibaca di share dia untuk aku baca itu Matius 25 bahwa neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya, bukan untuk pengikut Yesus. Dan domba itu pengikut Yesus. Itu ayat terakhir biar tahu kawan-kawan muslim. Masa orang meninggal masih dihakimi? Mereka tuh menghakimi loh. Dibilang kafir laknatullah itu siapa sih namanya itu? Gue lupa tuh lentera Islam tuh, gue lupa namanya. Reski. Itu kurang ajar minta ampun tuh orang. Bener-bener kurang ajar. Kalau deket tuh tampar tuh. Bener laknatullah itu kemarin telah mati orang kafir laknatullah karena jantung. Itu orang bener-bener gak ada otak gitu ya. Oke. Padahal mereka belum mencari tahu ya kan kebenarannya apakah suara azan itu dari masjid atau dari aplikasi kan. Jadi mereka udah langsung buruan tuh bikin reaksi yang seperti itu terlihat lebay sih menurut saya. Kalau misalkan
Kalau misalkan pihak-pihak dari polemikus ini cerdas, yang katanya cerdas ya, yang katanya berdalil, yang katanya berdata, yang katanya dia itu lebih IQ-nya daripada Oten, saya rasa hal seperti ini tidak diperhiperbola sih. Menurut saya, apalagi tuh Pak Yonatan Nandar yang katanya sarjana hukum loh, sarjana hukum. MH. Oh, magister, ya magister hukum. Dia tidak tahu bagaimana perbedaan suara azan di masjid sama yang dari aplikasi. Ini sesuatu pertanyaan yang besar gitu bagi kita nih sama teman-teman yang sedang menonton ya. Malam hari ini nih. Saya mau ajak teman-teman yang nonton saat ini. Baik Kristen, baik Islam, baik siapapun yang nonton. Saya pertanyakan sama kalian begini. Sesuatu hal itu mau ditanggapinnya itu bagaimana menurut kalian? Apakah mengikut apa kata orang yang karena hasratnya tadi pengen menjatuhkan? Atau kalian mencari tahu dulu? Saya rasa kalian berakademi, saya rasa kalian anak yang berpendidikan. Kalian pasti akan mencari tahu dulu, ini dari mana? Bukan ujuk-ujuk misterius, ujuk-ujuk, iya memang kita tahu Allah itu misterius. Dia itu tidak ada yang tahu bagaimana ke depannya, tetapi bukan berarti ya, sorry. Halo, cek. Bukan berarti semuanya itu dijadikan hal-hal misterius. Nanti misal, wah piring gue jatuh, padahal lagi nyuci piring, tangannya yang lagi licin karena sabun, bilangnya, oh keluarga gue nanti meninggal. Terus tiba-tiba parfum yang kesayangannya jatuh, apa jangan-jangan gue mau meninggal? Nanti apa-apa lagi tuh? Cicak jatuh ke atas kepala, jangan-jangan nanti gue kecelakaan. Aduh teman-teman, bukan seperti itu. Ini miris loh. Kita ini di sini memang kita dalam dunia perdebatan, perdiskusian, perdialogan. Tetapi bukan berarti sesuatu hal itu selalu ditanggapi dengan cara hoaks. Inilah Indonesia ya. Indonesia ini paling gampang menerima hoaks. Paling gampang. Kenapa? Hasrat dia tuh, gue benci banget nih sama orang. Kalau udah ada benci dalam dirinya, apapun itu pasti jadi benci. Entah alasan kalian benci domba kecil itu apa. Kalau betul kalian polemikus yang cerdas, kalian tidak bakal membuat seperti itu. Kalian punya otak. Memang hati tidak punya, tapi otaklah berjalan setidaknya. Terima kasih domba kecil. Suara azan bisa kami dengarkan walaupun itu aplikasi. That's it. Kami rest in peace ya. Itu menunjukkan kalau dia berpendidikan. Tapi kalau yang ini tadi, ini menandakan kalian membenarkan apa yang kami katakan. Kalian tuh kadrun. Jadinya, padahal kami nggak mau ngomongin kadrun ini sama kalian karena kami berpikir kalian tuh juga mengecam bangku pendidikan, bangku sekolah. Tapi ini malah apa? Tolonglah teman-teman, kalian tuh kritis. Sedikit saja kritisnya, tidak perlu banyak-banyak. Sebesar garam halus aja lah. Tidak perlu garam kritis, murtad semua dong kalau kritis. Jangan serius. Apa, Pak. Kita nganggapnya begini, mau mereka murtad atau tidak itu hak mereka ya. Tetapi kritis aja gitu loh. Sekali aja kritis. Jangan apa-apa langsung dilebih-lebihkan. Saya nonton beberapa channel dengan judul yang menurut saya menyayangkan ya. Kayak kami tadi bilang, ketika Insan Moko Ginta meninggal, kami diam. Ketika istri Zuma meninggal, kami juga diam. Bukan hanya diam. Teman kita ada yang masuk Jumnya Juma bilang turut berduka cita, dihiburkan. Bahkan Bro Aderion itu hubungi langsung loh via WhatsApp. Bro, Ade. Iya, pribadi. Teman gue itu, Bang Jubaid. Oke. Nah, bisa kalian lihat teman-teman yang kalian bilang nih ya, siapapun yang nonton pada malam hari ini, Oten tidak ini, Oten begini, tetapi kami lebih mulia dari yang kalian bilang. Berpikir saja, walaupun hati tidak punya, tetapi otak berjalan. Kalau hati nggak punya, gimana otak bisa jalan? Setidaknya berpikir aja lah, Pak. Oh gini, rasional gitu. Betul. Ya, gimana sih teman-teman? Apa yang mau dikatakan itu betul. Jika dan hanya jika kita punya standar moral yang sama.
Masalahnya, standar moral syarat jadi kadrun itu ya harus goblok. Kalau nggak goblok, nggak bisa jadi kadrun, nggak sah. Nggak abdol. Ada nggak kira-kira orang pinter mau jadi kadrun? Nggak mau, pasti. Gitu loh. Jadi Iya, ya, walau nggak bisa kita menuntut sesuatu yang sama dengan orang yang standar moralnya lebih rendah. Gitu. Nggak bisa. Apa-apanya hoax kok. Ininya hoax, itunya hoax, semuanya hoax. Karena memang mereka percaya hanya katanya. ya dengan adanya momen ini ya, saya berharap terserah kalian mau mendengar atau tidak ya. Saya berharap teman-teman Muslim, baik polemikus, baik Muslim awam, baik yang lagi sedang mencari kebenaran, setidaknya kalian tuh mengkritisi apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat. Jadi apa yang kalian terima itu bisa kalian lihat teruji, aktual. Gitu loh. Kalau cuman dengar astagfirullah, nauzubillah min zalik, dia ternyata diazab oleh Allah melalui azan, misterius. Justru saya mengatakan begini, betapa misteriusnya reaksi kalian. Itu loh teman-teman polemikus, saya harap ya. Tolong yang kalian gaung-gaungkan tadi, kalian tuh cerdas, berdata, berdalil, itu benar-benar nyata di depan mata kita ya. Dan pesan saya satu lagi, kita ini sama-sama manusia walaupun yang sesembahan kita berbeda. Setidaknya kalian punya moral yang sama seperti kita. Kita ini manusia yang sama. Kita memiliki otak, kita memiliki hati. Gunakan. Jangan karena kedengkian, kebencian, kalian jadikan itu ke personal, ke pribadi. Tidak ada hubungannya. Saya harap banget ya, teman-teman ya. Oke, segitu aja. Mungkin ada yang lain, ada resen ini. Boleh saya tambahkan? Ya. Mungkin yang pertama resen aja dulu Pak ya. Oke. Langsung resen lah Bapak. Silakan King of the Zeus. Ya, Shalom Alaikum Samadona Yesya Miska. Ya, yang dipaparkan oleh dan dijelaskan oleh saudara Edo ya, itu sangat luar biasa dan itu pun terperinci meskipun menurut saudara Edo sendiri menyatakan ini hanya kerangkanya saja itu, tapi kalau menurut saya pribadi itu sudah dasar intinya gitu, dan itu pun berdasarkan pembuktian yang secara akurat dan berdata gitu, dan itu pun sampai kerangka-kerangkanya semua itu dijelaskan. Sedangkan di mereka apa kerangkanya yang mereka jelaskan? Ada nggak? Gitu. Cuman suara doang diklik gitu kan? Nih suara adzan gitu kan, langsung didengung-dengungkan gitu. Nah, waktu kemarin sebelum video itu di lock ya, itu saya pernah melihat di sebelum adanya azan itu ya. Jadi saya jujur aja waktu mau melihat video yang mereka dengung-dengungkan, itu saya selalu melihat dari awalnya terlebih dahulu gitu. Karena apa? Kemungkinan dari sebelum ada yang mereka dengungkan, saya melihat, dan itu pun saya baca loh. Ini maksudnya apa? Gitu. Kok ada lirik ya, sebuah lirik lagu. Di situ dengan judul, saya tahu lagunya itu judulnya Aku Cinta Yesus Selamanya. Dan itu pun saya melihat secara keimanan saya ya, mereka ini kan bermain iman juga kan, saya bermain dengan iman juga gitu. Saya melihat dan saya berpikir mungkin almarhum sudah merasakan tanda-tandanya gitu. Ini ada apa gitu loh. Kok tiba-tiba menyantumkan tulisan Aku Cinta Yesus Selamanya itu. Dan itu pun pernah saya screenshot dan saya bagikan ya di grup FIC. Dan itu pun saya bilang, ini maksudnya apa kok
kok mencantumkan lirik ini gitu. Padahal waktu itu kan saudara Edo itu kan lagi berdebat ya sama Gema itu masalah perihal nama Allah gitu kan. Betul. Nah terus habis itu dia mencantumin itu beliau mencantumin. Duh, saya kaget gitu. Duh, ini kenapa? Nah ini kenapa kok nggak disorot sekalian oleh mereka? Kenapa? Kok hanya itu saja gitu. Dan setelah saya melihat apa yang dicantumin oleh lirik-lirik itu dan apa yang mereka dengungkan, dan itu pun saya bersyukur bahwa berkat atas jasa yang dilakukan oleh saudaraku domba kecil, ini sudah menunjukkan bahwa toleransi itu harus ditinggikan, persahabatan itu harus dipererat, dan itu pun saya berdasarkan keimanan pribadi saya ini sudah membuktikan bahwa apa yang Yesus ajarkan itu telah dilaksanakan oleh saudara almarhum domba kecil, di mana tertulis di dalam Matius 5 ayat 44 menyatakan apa? Itu. Dan itu pun juga dia juga menyatakan bahwa dia selalu bermain dengan pikiran. Itu. Dan itu pun sesuai tertulis gitu. Makanya dia nggak asal bicara gitu. Ya kalau ketika berbicara, bahkan waktu itu kan 3 kali face to face dengan saya akui gitu. Oh ternyata saudaraku ini nggak asal bicara gitu. Nggak asal nyap seperti mereka gitu. Asal nunjukin terus menggelegar gitu kan. Nah kalau misalnya ini dengan fenomena yang sama, kira-kira mereka terima nggak sekiranya seperti yang dialami oleh Ahmad Deedat gitu. Ahmad Deedat meninggal, kita bisa aja bikin video, oh Ahmad Deedat ini dihukum oleh Tuhan karena sering menghujat Roh Kudus, dia otomatis harus neraka. Kira-kira mereka terima nggak? Gitu. Pasti mereka langsung marah-marah. Gitu. Terus habis itu meninggalnya almarhum Insan Mogoginta. Ada nggak saudara-saudara kita di Kristen menyatakan hal yang seperti itu? Oh, Insan Mogoginta dilaknat oleh Yesus karena dia sering menghujat. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Gitu. Bahkan waktu itu saya masuk di salah satu channel oleh Rudy aja bilang, loh saya ini kan berbicara berdasarkan dalil gitu. Dan kalian apa? Gitu. Mana dalil kalian? Gitu. Kan sesuai gitu. Mendapatkan 72. Dan di kita nggak ada seperti itu. Gitu. Nah ini perbedaan-perbedaan, bahkan berdasarkan judul-judulnya di mereka itu jujur aja. Ini jahat gitu loh. Maksud kalian itu apa? Bikin judul-judul seperti itu. Gitu. Ketika masih hidup kalian framing, orang meninggal di frame juga. Gitu. Ini maksud kalian apa? Gitu. Kalau masih keadaan hidup, oke, fan aja. Gitu. Ini sudah meninggal loh. Bayangin, gitu. Orang meninggal di framing. Dia punya hati nggak? Gitu. Kalian tuh punya hati nggak? Orang meninggal di framing, apalagi dikata-katain, oh ini kena asap, kena ini. Sorry aja, di dalam kekristenan itu tidak kenal yang namanya asap mengasap. Nggak ada. Di dalam kekristenan, asap itu hanya bagi orang yang menolak kabar baik. Contoh, seperti Firaun, kenapa dilaknat? Karena dia menolak kabar baik dari Musa. Gitu. Terus habis itu
siapa? Sedekia. Dan dilaknat. Kenapa? Karena dia menolak kabar baik dari Nabi Yeremia. Gitu. Itu. Di dalam kekristenan itu nggak kenal yang namanya mengasap ke orang yang memberitakan kabar baik. Nggak ada itu. Justru Tuhan itu memberi hukuman malapetaka terhadap orang yang menolak kabar baik. Itu ada itu di kitab kami. Bahkan di kitab kalian kan juga ada. Gitu. Jujur aja gitu. Makanya saya miris gitu loh. Ini orang meninggal di framing, apalagi masih hidup di framing juga gitu. Ini kebiadaban gimana lagi gitu yang mereka lakukan. Saya nggak suka, apalagi tadi malam si Valen bilang, makanya kalian tuh jangan menghujat Allah. Dari mana penghujatannya? Dari segi mana? Gitu. Apa bedanya dengan dialog? Gitu. Kalian juga menghujat kok. Kalau kalian menghujat seenaknya sendiri, tapi kalau dibalik dengan hal yang sama atau strategi mirror, kalian langsung kejang-kejang, ngambek, nangis gitu. Kalau ngambek nangis, gak usah debat kalau gitu. Kalau itu masih ceng-ceng semua ternyata. Belaga kayak preman, ternyata apa? Kayak bayi. Saya nggak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Orang meninggal di framing, apalagi masih hidup. Itu aja, Le. Saya lagi kesel ya. Mungkin saya menambahkan ya. Mungkin Pak Wawan kita ikuti yang sudah resen supaya. Oke, terima kasih. Supaya Silakan. nanti silakan Baik. Pak Brand Talking langsung resen Pak Wawan. Iya. Jadi acara malam ini adalah membuktikan bahwa kita Kristen, ini suaraku terdengar ya bro? Ya. Bagus. Oke. Membuktikan bahwa orang Kristen tuh diajari oleh kitab sucinya untuk menguji. Kalau dilihat presentasi dari awal, itu salah satu presenter mengatakan sampai dengan saat ini, sementara inilah prediksi kami tentang apa yang terjadi, itulah yang dipresentasikan tadi. Artinya apa? Kalau nanti ke depan ada bukti-bukti baru yang bisa menguatkan dan sebagainya, itu pasti akan disampaikan juga. Artinya kita tidak gegabah dalam menilai suatu fakta, suatu cerita, suatu tulisan, enggak gitu. Inilah yang membuat Kristen beda dengan agama-agama lain. Ya. Karena orang Kristen tuh nabi-nabinya aja disuruh uji oleh Tuhan. Tahu enggak? Orang Israel, orang pengikut Yesus, dibolehkan menguji. Apakah orang-orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan, itu menyampaikan firman Tuhan atau tidak, itu diuji gitu loh. Ini mungkin kawan-kawan di sana nggak paham kayaknya ya. Sehingga peristiwa-peristiwa yang tidak bagus di dalam pertemanan kita, di dalam debat gitu, tidak mencerminkan tingkat kecerdasan manusia yang berasal dari civilized society, dari masyarakat yang berperadaban. Masyarakat yang berperadaban itu berbicara di atas data, bukan di atas keyakinan. Karena di dalam debat keyakinan itu urusan masing-masing. Ada yang mau percaya sama Nyai Roro Kidul, silahkan, tidak akan kita apa-apakan gitu. Ada yang percaya menyembah matahari, silakan, nggak masalah. Tapi kalau keyakinannya itu disampaikan ke kita dengan narasi, kita debat tuh narasi dan tanya, bukan keyakinannya gitu loh. Tadi memang sedih memang melihat teman-teman sebelah ini. Menurut aku belum ada yang qualified lah. Aku jadi teringat ucapan Rocky Gerung. Rocky Gerung kan tuh favorit kawan-kawan ya di sebelah ya, bukan di sini. Itu ijazah itu adalah tanda seseorang pernah mengikuti kursus.
tapi ijazah tidak menjamin. Knowledge itu ada pada diri orang itu. Nah, sekalipun tadi disebut ada 1-2 orang berpendidikan ABCD, tapi melihat aktingnya di dalam YouTube, dunia YouTube, kadang-kadang prihatin gitu loh. Tapi ya begitulah ya, kalau masyarakat yang tidak civilized, artinya tidak civilized, itu apa ya? Ya itu narasinya melebihi data gitu. Narasinya itu berekstrapolasi besar dibanding data yang dimilikinya. Jadi ya marilah sama-sama kita ini ya, demi apa namanya kita bersama-sama hidup di sini, demi kita bisa tahu yang mana sih yang benar, bukan benar versi kita, tapi benar versi universally accepted gitu loh. Karena kalau benar menurut versi kita itu namanya debat kusir. Ya mungkin kawan-kawan di sebelah bisa paham, dan kita juga di sini ya sekedar reaksi saja, karena sudah terlampau kelewatan gitu yang kami lihat di YouTube kawan-kawan sebelah. Terima kasih, dilanjut. Oke, masih ada 2 yang resen. Saya pikir 2 resen ini cukup. Nanti kita masuk di sesi berikut untuk kita masuk di sesi apologetikanya. Jadi sekarang kita masih di sesi membuktikan bahwa apa yang dibuat oleh saudara kita itu kesimpulan yang tanpa berpikir. Jadi mereka buta teknologi, buta teologi, akhirnya melahirkan sesatologi atau cokologi atau pokoknya yang kolok-kolok lah, kolok-kolok. Udah, silakan domba kecil, domba kecil. Salam, salam waras. Ya, salam waras. Ya, memang ya untuk menguasai orang bodoh itu ya bungkuslah kebatilan itu dengan agama. Ya, dan ini terbukti ya, terbukti bahwa Coba sekali lagi kalimatnya, Bos. apa tadi saya jadi lupa itu ya. Untuk menguasai orang bodoh itu bungkuslah kebatilan itu dengan agama katanya ya. Dan inilah faktanya ya. Mereka menjadikan suara azan itu kan agama ya. Untuk akhirnya membawa orang menjadi bodoh. Iya, dan menurut saya orang yang paling bodoh dan tolol lah yang mengatakan suara azan di YouTube domba kecil itu adalah misterius. Itu benar-benar tolol ya di zaman modern ini ya, dan itu sangat-sangat kasihan dan sangat prihatin, dan banyak orang yang terus mempercayai ketololan itu. Karena ketololan itu dibungkus oleh agama, apalagi oleh Homo Channel, ya kan, dibungkus dengan agama sehingga dia meraup uang banyak dari situ ya. Dan saya kaget ya kalau istrinya si kedobok pisang si Games Suma itu katanya udah meninggal ya. Seandainya kita tiba-tiba sekarang memframing bahwa istrinya kedobok pisang ini ya dipanggil oleh Allah SWT untuk melayani para mujahidin-mujahidin. Kira-kira bagaimana perasaannya si Zuma ini? Atau istrinya Zuma ini ya meninggal ya karena terkutuk ya karena Zuma selalu menghina Kristen. Kira-kira bagaimana perasaannya si Zuma dan kawan-kawan? Zuma udah meninggal katanya istrinya, Pak Bos. Iya. Kan tapi kan kita kan tidak tega gitu loh. Ya, tidak tega untuk membesar-besarkan itu. Kalau kita tegaan ya sekarang pun masih bisa kita besar-besarkan ya kan untuk membalas setiap kekejian yang mereka lakukan. Ya tapi kita ya anak Tuhan janganlah seperti itu ya. Ya Yesus aja sampai sekarang dihina oleh kitab mereka kok. Ya kan? Apalagi kita anak Tuhan. Ya firman Tuhan sudah mengatakan kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan. Ya termasuk hal-hal seperti ini. Di framing sana sini. Itulah firman Tuhan digenapi kawan-kawan. Bersukacitalah. Dan kita percaya sahabat kita domba kecil dia sedang bersukacita bersama Bapa di sorga. Ya, dia berbahagia di sana. Walaupun di sini para uklim begoder sedang kejang-kejang kesurupan. Ya biar aja. Ya kan, tapi kita percaya 100% orang yang di dalam Kristus
berharga ya kematiannya di dalam Tuhan. Jadi kita enjoy aja, happy aja ya untuk para begoders ya, otak tumpul yang selalu dibutakan oleh agama ya, itulah mereka yang suka mengambil kesempatan di dalam duka cita yang dialami oleh sahabat kita ini. Ya, saya berdoa kiranya keluarga dikuatkan, dihiburkan, jangan larut dalam kesedihan, karena jaminan bagi orang yang percaya kepada Kristus, hidup yang kekal, surga kekal. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kalau mati kita menikmati bidadari, tidak. Ya, tetapi kita menikmati kehidupan yang abadi, istirahat dalam damai bersama dengan Yesus. Dan semoga ya, para penghujat-penghujat ini bertobatlah kalian sebelum kerajaan Allah, ya, sebelum kalian dijemput, ya, sebelum ajalmu ya menjumpai engkau, bertobatlah ya, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya, di luar Yesus binasa hidupmu. Bertobatlah segera. Terima kasih. Salam waras. Salam. Salam waras. Jadi saudara kita itu salah paham dan suka paha. Oke lah, lanjut Pak Christian Faith. Ya, shalom untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya pulang teman kita, saudara kita, adik saya, domba kecil. Ya. Jadi memang saya dengan domba kecil ini, kalau dari segi, karena saya orang Batak, dia juga orang Batak, itu adik saya. Masih satu rumpun saya dengan domba kecil ini. Kalau tidak salah ya, dia marga Siagian. Nah, saya dengan domba kecil ini dekat juga. Gitu. Jadi kalau tidak salah itu, kalau saya tidak salah ya, domba kecil itu pernah juga waktu masuk ke channel, lalu kita kasih link Zoom, dia masuk ke Zoom. Nah, mulai dari situlah, ya, 2 tahun yang lalu, ya kita bergabung bersama-sama, lalu kita dalam suka duka kita berdiskusi, ya, dalam grup kita saling memberikan masukan, ya. Jadi banyak kenangan-kenangan yang indah yang kita boleh rasakan, ya, saya pribadi dengan domba kecil ini. Lalu yang kedua, waktu kapan itu yang masih lihat itu kemarin ya, lusa ya, hari Senin ya teman-teman ya, Hari Sabtu. Sabtu itu ya, Sabtu. Memang saya sekitar jam 3 itu perasaan saya tuh udah enak gitu loh. Jam 3. Memang saya waktu Sabtu itu full kegiatan. Jadi saya tidak nge-zoom. Saya tidak nge-zoom, saya tidak gabung kepada Zoom siapa, karena memang saya ada kegiatan. Tapi dari jam 3 itu suasana hati saya itu tidak tenang gitu loh. Kayaknya ada sesuatu. Gitu. Nah, itu sampai jam 6 atau jam setengah 7. Tiba-tiba perasaan daerah tuh hilang gitu, hilang. Dari jam 3 sampai jam 6 atau jam setengah 7, perasaan yang tidak enak dalam hati saya itu hilang. Nah, baru jam 7 ya, kalau tidak salah, Erben telepon saya. Ya, lah ya? Iya. Itu. Silakan masuk Zoom. Kenapa? Domba kecil meninggal. Waduh, saya bilang. Jadi, saya pikir, wah, inilah yang membuat saya itu kenapa mulai jam 3 sore sampai jam 6 atau jam 6 lewat tuh kok perasaan hati saya tuh tidak tenang gitu, ada sesuatu. Nah, itu. Rupanya saya mendengar adik saya domba kecil dipanggil pulang. Nah, besoknya atau apa tuh?
ya saya dengar juga lah ada framing lagi dibuat di channel Polemikus Islam. Ya, ada bunyi azan. Ya. Jadi saya lihat itu seolah-olah mereka mengatakan, wah ini kena azab. Waduh, saya katakan. Wah ini ya kurang asam juga ini saya katakan. Orang lagi berduka cita, adik saya dipanggil pulang karena saya telepon langsung. Itu kan ke dia langsung ke nomornya domba kecil. Ya diangkatlah oleh Anggi Buru saya itu istrinya. Ya kan nangis selalu dikasih ke anaknya. Gitu. Lalu dari anaknya itu dikasihlah ke bapak tuanya, ke abang almarhum. Ya kan saya bicara sama abangnya. Itu saya tanya, memang domba kecil ini sudah ada sakitnya, gitu, sakit jantung. Dia sudah minum obat gitu loh. Tapi dia tidak intens berobat ke rumah sakit, gitu loh. Ya kan? Nah, terus juga memang dia punya ini adik saya ini ya kan sering begadang, ngerokoknya kuat. Nah itu, ya saya bilang, waduh, wah iyalah saya bilang tuh, yang namanya sudah ada sakit jantung, ya kalau dia setiap hari begadang, rokoknya kuat, ya bisa fatal. Nah itu seperti itu. Tapi intinya ya memang udah itulah umurnya, ya kan. Itu asalnya dia dipanggil pulang oleh bapak. Jadi ya kita turut berduka cita kehilangan salah seorang sahabat, teman, adik kita, ya domba kecil. Kiranya keluarga dihiburkan oleh Tuhan, dikuatkan supaya bisa melewati masa-masa duka cita ini dan anak-anaknya diberkati Tuhan menjadi anak yang berhasil. Dan yang paling penting begini, saya kadang-kadang heran lihat saudara sebelah ini. Ya, rupanya tidak hanya di dunia diskusi, dialog, debat, suka memframing. Gitu. Peristiwa yang kemarin saja itu di framing juga gitu loh. Ya, kalau kata lagu tuh sungguh teganya, dirimu teganya. Tega sekali gitu. Orang lagi berduka, ya karena memang adik saya itu ada sakit jantung, di framing seperti itu. Ya, di banyak channel tuh, boleh saudara-saudara lihat tuh. Di channel mereka tuh, termasuk juga di channel Valen. Ya kan gitu. Waduh, saya langsung merenung, saya langsung doa dengan Tuhan. Namanya Tuhan, juga ampuni buta mereka. teknologi, Bang. Iya, saya bilang Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya langsung doa loh, teman-teman. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu karena ampuni mereka ya Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi maksud saya itu ya inilah karakter mereka gitu loh. Kadang-kadang saya bertanya sampai kapan mereka berhenti untuk memframing. Ya janganlah maksudnya. Ya kan? Hal-hal seperti yang terjadi pada domba kecil di framing pula kayak gitu. Dan malam hari ini inilah yang kita buat. Ada banyak teman-teman Kristober live untuk kita buktikan gitu loh. Ya, saya di HP saya ini ada 2 aplikasi Quran. Dan kalau setiap ada waktu sholat itu memang bunyi azan. Ada ini. Tapi saya matikan suaranya. Gitu loh. Nah, bisa saja terjadi ketika saya live gitu loh. Ya, saya tidak matikan, saya tidak mute suara di HP saya. Tiba-tiba begitu saya buka Quran, aplikasi Quran, pas jamnya sholat atau jamnya azan, hidup azannya itu. Gitu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Ya kan itu. Nah, ini yang lihatnya bukan karena itu makanya domba kecil meninggal gitu loh. Ya kan gitu. Jadi untuk para penonton ya berpikirlah dengan akal sehat. Gitu. Ya, mana yang harus dipercayai? Mereka atau kita? Ya. Jadi terakhir dari saya ya stoplah memframing itu. Gitu. Apalagi di tengah-tengah ada saudara kita yang berduka cita, ya, itu di framing lagi seperti itu.
Ya saya berdoa ya supaya biarlah Roh Kudus menjamah mereka, itu aja. Roh Kudus menjamah supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat, ya supaya mereka minta ampun sama Tuhan. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Shalom. Boleh saya menambahkan Pak RBN? Silakan. Boleh ya, sebentar aja. Jadi begini teman-teman ya. Jadi selama ini mereka teman-teman dari Muslim, Zoom atau room dari Muslim, seolah-olah mereka baik sama kita, ya, mengadakan silaturahmi, bahkan mengadakan MOU dan sebagainya ya. Berharap bisa berhubungan baik antara apologet Kristen dengan Muslim. Tetapi ternyata kalau sudah begini, saya berpikir atau pendapat saya adalah, jadi kita apologetik Kristen itu hanya dijadikan tandem untuk cari cuan sama mereka. Ini yang tidak kita sadari mungkin. Ya, kita hanya jadi tandem mereka baik-baik sama kita, ya. Tapi kalau sudah begini, saya bisa katakan munafik. Munafik. Kalau orang munafik katanya kafir, kata Pak Dani ya. Tapi saya nggak tahu itu. Jadi kita hanya jadi tandem. Nah, ke depan kita harus membatasi kehadiran kita atau membatasi kunjungan mereka ke Zoom kita atau ke room kita. Kita harus benar-benar kita pilih orang-orang yang memang benar-benar mereka dengan tulus mau berdiskusi, berdialog. Ya ngapain kita orang-orang yang suka menghujat terus dia menghujat kita, menghujat Tuhan kita di room kita lagi. Saya kira sangat naif. Sangat-sangat naif sebagai orang Kristen memberikan karpet merah kepada penghujat ya di Zoom kita, seolah-olah dia tuh malaikat, cara bicaranya pelan-pelan, tapi kita tahu persis. Ya, kalau bisa kepala kita tuh dimakan. Itu aslinya. Cuma itu ya yang pertama. Yang kedua mengenai saat saya jam-jam 7:30 atau jam 8 gitu. Saya mau telepon Pak Erben, antara Pak Erben dan telepon Pak almarhum ya, domba kecil ya. Tapi kekuatan untuk telepon domba kecil itu sangat kuat sekali. Nggak tahu kenapa. Ya, dari mulai jam 6 itu saya sudah mempunyai pikiran, saya nanti mau telepon domba kecil. Saya mau telepon domba kecil. Bahkan ketika saya mandi itu saya lagi mengingat-ingat saya, oh ya nanti saya mau telepon domba kecil. Ketika saya telepon yang ngangkat anaknya, Om, Bapak meninggal Om. Loh, kamu jangan berdoa begitu, masa mau Bapak di prank gitu. Oh enggak Om, ini beneran Om. Saya belum percaya itu. Ketika anaknya lagi ngobrol gitu, ngomong sama saya, Bapak meninggal, saya nggak percaya. Om, Bapak meninggal. Ah, jangan begitu, bercandanya adik-adik, aku gitu. Kasihan dong Bapak. Terus ada seorang perempuan. Siapa itu? Sini, HP-nya. Halo, Ibu. Ya saya istrinya. Ini saya mau bicara dengan domba kecil. Oh, domba kecil sudah tidak ada. Loh, sudah ada maksudnya gimana Ibu? Oh, yang dimaksud sudah meninggal di rumah sakit. Di situ saya dari siang bahkan saya itu memantau terus diskusi domba kecil, Erben Channel sama Justin ya. Terus kebetulan juga Teras Dialog Apologetik juga menyiarkan langsung juga. Saya juga selalu komen-komennya saya lihatin semua gitu. Bagaimana domba kecil menggunakan data-data untuk mengcounter setiap pernyataan-pernyataan si kadrun itu.
Kenapa saya katakan kadrun? Mohon maaf sekali teman-teman muslim. Saya katakan ada kadrun kenapa? Memang tingkah laku Anda seperti itu. Benar apa yang dikatakan tadi si bro, siapa tadi? Orang yang lagi berduka cita saja masih kamu framing untuk mencari uang. Betapa jahat. Apakah itu yang sebenarnya dalam hatimu, teman-teman muslim? Apakah memang itu ajaranmu yang kamu bangga-banggakan itu? Mohon maaf, saya emosi, Pak Erben. Silakan Pak, teruskan. Terima kasih. Oke bro, oke. Masih ada yang resen ini Bang Tampan. Tapi kita akhiri di 21.45 ya. Karena kita persiapan untuk sesi 2. Silakan Bang Ganteng. Terima kasih Leku. Jadi begini semuanya. Ya namanya juga kadrun. Maaf, suaranya sama dengan almarhum. Aduh. Iya, Le. Terima kasih, Leku. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi, Leku. Sikat. Domba Ini itu. kenapa aku dimut terus? Gak ada yang mute. Benar aja kalian ini. Ya Tuhan. Dimut terusnya aku. Herannya. Kayak macam aku di framing, kayak di azan-azanin terusnya ini aku ini. Aduh. Leku, aku boleh ngomong kayak ini. Kolo. Ngomong gak ada yang mute lah. Iya. Nanti Pak Stefan Angas kita karaokean lagi ya. Aduh. Yesus. Jadi gitu, aku heran banget Ya. ini kawan. Iya. Hanya gara-gara uangnya mereka itu. Jadi di framing terus tuh, digoreng terus ya. Macam orang-orang kampung yang kayak baru ngelihat eskalator itu tuh, kalau video linknya boleh share, aku share tuh. Jadi terkaget-kagetnya mereka melihat teknologi buatan kafir. Ya, dibilangnya domba itu menghujat, padahal domba nggak pernah menghujat. Domba selalu bertanya, ya kan? Tetapi biarlah domba selalu hidup di dalam hidup kita. Jangan pernah lesu. Memang ya itulah kadrun kawan. Kalau nggak kayak gitu, nggak makannya mereka itu. Bener nggak? Kita sudah bantu mereka waktu itu, Pak Edo dan teman-teman, bantu kasih sedekah, donasi ke mereka supaya mereka bisa hidup. Begitu, bener nggak? Nah, kalau ada salah omonganku ini ya di skip aja kawan. Ya. Nah, begitu. Heran juga aku melihat mereka itu. Aduh, garuk-garuk kepala ya. Memang teknologi ini membuat kita sadar siapa mereka itu. Ya. Jadi kayak orang yang di pedalaman sana yang baru pertama kali lihat senternya itu. Waktu lihat senter terkaget-kaget, mereka dikiranya misterius. Ada mata setan, ada sihir-sihirnya, begitu kawan. Nah, itulah. Ya kan? Oke lah kalau gitu, nanti dianggapnya aku ini misterius juga nanti kawan. Oke Pak Stefan Angas, nanti kita karaokean lagi, oke? Siap. Oke, belum masih ada lagi, resen 2 lagi nih. Oke, yang 2 ini terakhir masih boleh lah, silakan. Bro Edo kayaknya 1. Silakan Bro. Pak John Timothy monggo. Oh ya. Justru domba kecil sudah mengakhiri pertandingan dengan sangat baik gitu loh. Dan saat ini dia sudah ada di Firdaus. Justru kalian lah yang perlu memikirkan nasib kalian setelah kematian. Kalau kami sudah pasti kami di Firdaus gitu loh. Tuhan menjanjikan ya dan amin. Itu aja. Terima kasih. Oke, Bro Edo sepertinya tadi resen. Silakan Bro. Jelaskan ya round 2-nya apa ya nanti. Ya, Bro Edo yang tadi sempat resen. Masih bisa lah. Silakan Bro. Oh ya, sebelum Bro Edo ya, ini juga untuk kita semua, para apologet, tolong jaga kesehatan. Oke?
Ya, Pak. Iya. Jadi ingat Betul, jam istirahat kita, jangan kita forsir, ya, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola istirahat, gitu. Karena kesehatan kita juga penting itu. Iya. Saya kerja tambah desa, silakan. Kalau Bro Edo nggak mau open mic, Ya. oke silakan. Boleh? Oke. Dicepatkanlah karena masih ada Ya. resen juga. Silakan Bro. Saya cuma masih ada yang resen siapa? Bro Apiang tadi. Kaf. Silakan Kaf. Ya Bro Apang dulu lah. Saya 5 detik aja nanti. Kaf, silakan Bro. Ko Apiang. Ko Apiang mana? Ko Apiang. Waduh. Ko Apiang. Yang mental lagi dia. Oh, keluar. Silakan Bro Edo. Udahlah. Ya, lanjut. Saya tutup. Jadi teman-teman, domba kecil ini memang besar juga bareng-bareng kita semua. Mulai dari di CIA, di FIC, di CAF, EBAFM ya. Tapi saya tidak pernah akan lupa tertawanya beliau, tertawa khasnya beliau. Sebenarnya awal mula ini untuk Kosansan ya, sahabat kita. Tapi beliau sering mengungkapkan tawa khasnya ini untuk teman-temannya. Dan saya yakin dia saat ini di surga sedang tertawa bahagia untuk kita. Dan tentunya tertawa bahagia dalam tanda kutip untuk para muslim ya, terutama kau Munir ya. Kau itu pengkhianatnya domba kecil. Sudah jadi sahabat kau hianati ya. Saya cuma mau tertawa mewakili domba kecil. Amin. Ikut ketawa. Aduh. Sedih kali perasa, Pak. Silakan Ko Apiang, monggo. Ko Apiang, monggo. Ya lagi sulit itu, sinyalnya. Putus ya. Ko Apiang bisa? Diteri Japri. Aku minta nanti 2 penutupnya Ko Cherly ya, Ko Cherly. Halo. Oke, silakan Ko Apiang. Nanti habis Ko Apiang langsung ditutup sama Ko Cherly, kita masuk ke sesi 2. Silakan. Apiang, Bro. Oke, silakan. Loh, kok ditutup-tutup, Bos? Nah, silakan. Silakan, Apiang, Kaf. Kayaknya suaranya nggak keluar dia. Iya, suaranya nggak keluar. Kayaknya ada kendala. Itu Pak Erben sebelum ditutup dijelaskan dulu, nanti round 2 kita akan melakukan apa supaya para penonton YouTube itu mempersiapkan kopi dan lainnya. Oke, teman-teman, kita akan akhiri live ini. Kita masuk ke sesi kedua. Dalam sesi 2 ini kita masuk ke apologetika. Kita akan bahas tentang apa itu azan, secara azan. Apakah para polemikus yang memframing azan ini sebenarnya mengertikah mereka tentang azan? Malam hari ini kita tim Apologet Kristen membantu saudara-saudara kita polemikus supaya mereka belajar tentang apa itu azan. Karena di channel YouTube mereka tidak menjelaskan azan itu sejarahnya apa, latar belakangnya apa, bagaimana azan ada, tidak mereka jelaskan. Tetapi karena kita apologet sejati, maka kitalah yang akan membimbing mereka mengerti azan yang sesungguhnya. Nanti setelah live ini, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Para penonton di channel manapun, silakan siapkan kopi, snacknya. Maka kita masuk ke sesi kedua, apologetika. Dan kita bisa pastikan, para polemikus malam hari ini akan kita bantu untuk mengerti tentang akidahnya sendiri. Sebelum saya tutup acara ini, kita tutup acara ini dan saya meminta Coach Cherly berdoa untuk acara kita dan acara berikut dan sekaligus berdoa untuk keluarga domba kecil, istri dan anak dan semua keluarga dihiburkan oleh Tuhan. Silakan.
Coach Shirley. Marilah kita bersatu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih karena pertemuan kami hari ini. Kiranya Engkau membukakan para penonton yang ada di live YouTube kebenaran tentang isu-isu yang beredar tentang sahabat kami, domba kecil. Bapak, kami berdoa juga untuk domba kecil, kiranya dia boleh sungguh berbahagia bersamamu, dan kiranya Engkau melindungi keluarga domba kecil, istrinya, anak-anaknya, kiranya Engkau memberikan hikmat pada istri dan anak-anaknya, memberikan penghiburan kepada istri dan anak-anaknya, agar boleh melanjutkan hidup mereka bersama Bapa di surga, melindungi mereka, menjaga mereka, dan mencukupi kebutuhan mereka. Bapak, sebentar lagi kami ingin membacakan artikel-artikel tentang azab dan azan. Kiranya Engkau sendiri yang membukakan kebenaran-kebenaran itu melalui sahabat-sahabat kami. Terima kasih ya Bapak. Biarlah segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Oke. Teman-teman yang ada di live YouTube, kita akan hentikan live ini. Dan teman-teman yang menyiarkan juga di StreamYard, silakan dihentikan. Kita bernapas sekitar 10 menit untuk kita briefing untuk masuk sesi kedua. Bro Duran, sudah siap bro? Duran? Iya, siap-siap. Oke, siap. Selalu siap. Ini udah